Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah analisis mengenai beberapa teori dalam biopsikologi yang diterapkan pada aktivitas sehari-hari yang terlihat sederhana, tetapi ternyata melibatkan proses mental dan biologis yang cukup kompleks. Yuk tonton video berikut ini. Jijik banget ini najis. Apaan Ini sih? romantis banget. Jijik banget, gak suka najis apaan sih, sumpah. Setelah melihat cuplikan Jessica dan Safira yang sedang menonton film bersama, menurut kalian, indera apa aja yang terlibat dalam aktivitas tersebut? Dan bagaimana peran fungsi kognitif dalam proses itu? Untuk mengetahui jawabannya lebih lengkap, mari simak penjelasan dari kami ya. Biopsikologi merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana proses biologis dalam tubuh memengaruhi perilaku manusia. Dalam analisis ini, kami menggunakan dua pendekatan utama untuk memahami aktivitas menonton bersama. Yang pertama adalah proses indrawi, yaitu bagaimana tubuh menangkap dan memproses stimulus berdasarkan penglihatan dan pendengaran. Kedua adalah fungsi kognitif, yang melibatkan bagaimana pengalaman pribadi dan ingatan memengaruhi persepsi, serta bagaimana otak merespon stimulus emosional dari film. Meskipun Jessica dan Safira menyaksikan film yang sama, memperhatikan adegan yang identik, dan mendengarkan dialog yang sama, reaksi mereka ternyata tidak serupa. Yuk kita lihat adegannya kembali. Ngapain orang ngeliatin gitu? Nah, dari cuplikan tersebut, terlihat bahwa Safira merasa jijik terhadap salah satu adegan. Sementara Jessica justru menganggapnya romantis, sehingga ia merasa senang, malu, dan tersipu. Perbedaan reaksi ini bisa dijelaskan melalui proses mental, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persepsi dan interpretasi pribadi, kondisi psikologis, dan pengalaman. Yuk simak penjelasan berikutnya. Pertama, persepsi dan interpretasi pribadi. Setiap orang menafsirkan informasi secara unik. Misalnya, pengalaman masa lalu Jessica yang serupa dengan adegan film membuat ingatannya aktif, memunculkan rasa bahagia dan nostalgia. Dalam hal ini, hipokampus dan korteks prefrontal memainkan peran penting dalam pengolahan memori emosional. Kedua, kondisi psikologis saat itu. Keadaan emosional seseorang saat menonton film, misalnya sedang stres atau gelisah, juga dapat memengaruhi respons terhadap adegan tertentu. Ketiga, pengalaman dan wawasan sebelumnya. Apa yang pernah dialami seseorang akan membentuk kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami pengalaman baru, termasuk saat menonton film. Emosi senang dan jijik yang diberikan oleh Jessica dan Safira merupakan suatu reaksi atau respons terhadap stimulus yang diterima. Sistem limbik, khususnya amigdala, berperan penting dalam deteksi emosi, seperti rasa senang, jijik, takut, sedih, dan banyak emosi lainnya. Sekarang, mari kita bahas proses biologis yang terjadi saat menonton film, dimulai dari sistem penglihatan. Cahaya dari layar film masuk ke mata melalui kornea dan pupil. Iris berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk, lalu lensa akan memfokuskan cahaya ke retina. Di dalam retina, terdapat fotoreseptor berupa sel batang dan sel kerucut yang mengubah cahaya menjadi impuls listrik. Nah, impuls tersebut kemudian dikirim melalui saraf optik menuju korteks visual di lobus oksipital, yaitu tempat informasi tersebut akan diolah menjadi gambar. Selanjutnya adalah sistem pendengaran. Gelombang suara masuk ke telinga luar menyebabkan getaran pada gendang telinga.
Nah, getaran itu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran seperti malleus, incus, dan stapes menuju cochlea, yaitu tempat sel rambut mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Sinyal itu akan dikirim ke korteks auditori di lobus temporal, sehingga kita bisa memahami suara, musik, dan dialog dalam film. Walaupun Jessica dan Safira menonton film yang sama, reaksi mereka berbeda karena dipengaruhi oleh proses indrawi yang menangkap stimulus dari lingkungan melalui mata dan telinga, serta fungsi kognitif yang memberi makna berdasarkan memori dan pengalaman pribadi, sehingga dua orang bisa memiliki respons yang berbeda terhadap hal yang sama. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the